Jumpa lagi dengan saya, Chef Ocha. Saya dari Adirasa Innovation Center. Kali ini kita akan membuat atau kita akan sharing resep mengenai roti, ya. Roti yang sangat spesial tentunya, roti yang paling banyak di request oleh Elmo Lovers, yaitu roti gembong. Ya, roti gembong adalah roti yang umumnya berbentuk besar, ya, seperti roti sisir atau roti sobek. Tetapi perbedaannya adalah di bagian tengahnya akan kita belah dan kita isi dengan berbagai macam produk-produk Elmer tentunya, ya. Gak usah berlama-lama lagi, kita akan langsung lihat untuk resepnya. Masukkan nih ya, ada ragi, gula, garam, kemudian juga tentunya Maxi Soft Improver, susu bubuk ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan aduk dulu untuk pengadukan bahan kering selama sekitar 1 menit supaya adonan bahan keringnya itu tercampur rata. Nah, ini kita masukkan bahan cairan. Nah, bahan cairan di sini ada air, susu cair, juga telur ya. Nah, sesudah bahan cairan masuk ya, kita akan masukkan fat yang kita gunakan nih. Fat ini yang kita gunakan kali ini adalah margarin Avena ya, Elmo Lovers. Nah, Elmo Lovers kalau misalkan memang mau lebih lembut lagi, Elmo Lovers bisa tambahkan dengan butter blend Westland. Kita punya juga nih butter blend Westland nih. Ataupun mau di mix dengan butter pun boleh ya. Tapi kalau mau harganya ekonomis, kemudian juga dengan rasa yang nggak kalah enaknya, kita boleh langsung 100% menggunakan margarin ya. Nanti Elmo Lovers bisa lihat deh, dengan menggunakan margarin Avena nggak kalah jauh kok dengan yang menggunakan mix dengan butter. Chef, berarti ini rotinya yang pakai telur? Betul, pakai telur. Ini pakai telur ya. Untuk roti gembong yang kali ini kita buat, kalau kita mau buat yang soft dan premium, hari ini kita akan pakai telur. Tapi kalau misalkan yang Lovers nggak mau pakai telur atau jumlah telurnya dikurangi, itu juga bisa. Mau pakai 1 utuh pun nggak apa-apa ya. Kalau untuk roti-roti yang kita butuh volumenya besar ya, contohnya roti tawar, kemudian roti gembong, roti sisir, kemudian juga roti sobek, itu kan membutuhkan volume yang besar-besar ya. Kita akan rekomendasikan untuk penggunaan 100% protein tinggi. Tapi kalau Elmo Lovers mau pakai yang dicampur dengan protein sedang, sebenarnya nggak apa-apa. Cuma nanti adalah minusnya, rotinya itu volumenya akan sedikit lebih kecil dibandingkan kalau Elmo Lovers pakai 100% protein tinggi. Karena kalau sudah proteinnya turun, otomatis dia volumenya juga akan turun. Cuma biasanya kalau misalkan Elmo Lovers nggak terlalu suka yang rotinya sedikit chewy atau sedikit kenyal ataupun begitu digigit melawan, itu biasanya boleh dicampur dengan protein sedang. Dan protein sedang pencampurannya juga nggak terlalu banyak ya. Jangan sampai 50-50, jangan. Tapi biasakan 70-30 adalah dosis maksimum. 30%-nya itu adalah protein sedang ya. Nah, Elmo Lovers harus hati-hati ya untuk penggunaan air. Seperti yang tadi saya masukkan, kan nggak semua nih Elmo Lovers nih, disisakan sedikit ya. Jadi kalau misalkan pada saat margarin sudah masuk dan kita rasa adonan kita masih butuh air, nah itu boleh tambahkan. Jangan nambahin airnya atau jangan masukin ke semua airnya itu pada saat si fatnya belum masuk. Biasanya nanti akan terlihat nih, nanti akan kelembekan dan lain hal. Nah, itu akan fatal ya. Tapi kalau penambahan airnya kita akan lihat, karena biasanya penyerapan tepung itu akan berbeda-beda, apalagi kalau mereknya itu kita campur ya, antara protein sedang dengan tinggi itu kita campur, pasti ada perubahan jumlah cairan ya. Nah, Elmo Lovers bisa lihat. Nah, adonannya untuk roti gembung seperti roti pada umumnya ya, untuk seperti roti tawar ataupun roti manis atau bakpao dan donat, kita harus aduk sampai dengan kalis dan elastis. Nah, kalis dengan elastis itu adalah pada saat kita rentangkan, adonannya tuh bisa sampai tipis seperti ini ya. Seperti ini, bisa tipis sempurna. Kemudian kalau kita robek, robekannya garisnya lurus. Nah, ini sudah kalis dan elastis. Dan kalau Elmo Lovers dengar ya, didengar aja, itu sudah ada bunyi plak 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 plak. Nah, itu adalah karakter kalau misalkan adonan. Nah, kalau adonan itu sudah kalis dan elastis, itu pasti akan selalu terdengar ya kalau misalkan adonan roti itu udah kalis. Dan juga biasa di pinggir dari mixer itu sudah bersih. Nah, itu sudah karakter kalis tuh. Hati-hati, itu cukup 5 menit ditunggu dari situ aja dia sudah oke, udah bisa kita angkat. Jadi nggak terlalu over mix ya, hati-hati jangan sampai nanti adonannya itu malah nanti terlalu lama. Akhirnya yang kejadian adalah adonannya over mix. Seperti itu Elmo Lovers. Oke, kita sudah selesai untuk adonannya, sudah kita pastikan kalis dan elastis.
kita akan taruh adonannya ini di meja ya. Kita angkat dulu. Kemudian kita taruh dan kita istirahatkan dulu ya Elm Lovers ya. Jadi kalau adonannya sudah kalis, kita biasakan untuk mengistirahatkan adonan supaya nanti adonannya pada saat dibentuk dia tidak melawan ya, tidak kembali ke bentuk awal, tapi dia akan rileks ya adonannya ya. Jadi bukan cuma orang doang ya rileks, tapi adonan juga harus dibuat rileks. Nah ini kita sembari kita adonannya kita istirahatkan, kita harus bulatkan dulu. Nah ini kalau membulatkan itu, kalau kita lihat permukaannya dia bisa mulus seperti ini sudah pasti dipastikan dia itu kalis dan elastis ya, seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini ya, kita akan istirahatkan untuk adonannya sekitar 5-10 menit ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat roti premium ya, misalkan roti yang premium itu dimaksudkan adalah roti yang lembut, kemudian roti yang rasanya rich, itu bisa menggunakan kuning telur lebih banyak dari putih telur. Nah, penggunaan kuning telur dan putih telur sebenarnya sama-sama penting ya. Jadi boleh di mix, tapi kalau misalkan kami rekomendasikan pemakaian kuning telurnya harusnya sedikit lebih banyak dibandingkan pemakaian putih telur. Bisa contohnya dalam satu resep ya untuk roti manis premium itu 4 kuning telur 1 utuh ya. Jadi mempunyai fungsi yang beda-beda nih Elm Lovers. Jadi kuning telur akan membuat roti Elm Lovers lebih rasanya akan lebih gurih lagi, akan lebih kaya lagi dan juga akan lebih lembut lagi. Tetapi si putih telur dia akan mempunyai fungsi untuk membuat adonannya kokoh, membuat adonannya akan sedikit lebih bervolume seperti itu. Jadi putih telurnya ada fungsinya, kuning telur juga ada fungsinya. Itu bisa dua-duanya kita pakai, tapi untuk jumlahnya biasanya kita akan rekomendasikan kuning telur sedikit lebih banyak dibandingkan pemakaian putih. Nah, loyang yang kita pakai ukurannya ini 8 kali tinggi 8 dikali 20 ya. Nah ini bisa Elm Lovers pakai untuk volumenya ini sekitar 200 sampai 250 ya, sampai 250 masih oke ya. Jadi gitu, jadi kita akan bentuknya kan biasanya kalau roti gembung bukan cuma satu kesatuan tapi biasanya berundak-undak nih. Jadi kita akan bagi jadi 5 bagian, jadi kita akan timbang sekitar 40 sampai 50 gram. Itu tergantung mau tingginya seperti apa ya. Hari ini kita akan timbang setinggi 40 graman ya. Begitu. Jadi adonannya sekitar 200 graman per satu loyang. Oke. Nah, Elm Lovers, mungkin Elm Lovers mau tahu caranya bagaimana sih kalau misalkan mau menghitung volume loyang yang digunakan. Apalagi kalau misalkan loyang kita berbeda-beda ya di rumah ya. Jadi kita sebenarnya ada rumusnya Elm Lovers. Kalau memang terbuka seperti ini sebenarnya tidak apa-apa ya. Mau diisi kurang ataupun lebih dari dosis yang seharusnya. Tapi Elm Lovers harus hati-hati kalau misalkan Elm Lovers pakai adonannya itu untuk roti tawar tutup atau closed top kita sebut, atau roti tawar sandwich. Nah, itu harus ada perhitungan yang betul-betul rinci ya. Caranya seperti apa sih cara perhitungannya? Cara perhitungannya adalah biasanya kita akan hitung volume loyang tersebut. Jadi caranya bagaimana? Kita ukur panjang, kita ukur panjang, kita ukur lebar, kita ukur tinggi ya. Jadi panjang nanti kita dapatkan berapa senti, lebar berapa senti, tinggi berapa senti, lalu kita kalikan. Jadi panjang dikali lebar dikali tinggi, nanti hasilnya berapa, dibagi 4 langsung, atau kalau mau lebih pasnya dikali 22,5%. Itu adalah isi dari volume untuk roti-roti yang ditutup ya, yang ditutup atau roti-roti sandwich atau roti tawar closed top biasanya nih. Itu kalau nggak ada hitungannya, soalnya begitu dia mengembang misalkan kurang, dia nggak akan memenuhi kotak seperti ini, ataupun dia kalau lebih dia akan meluap dan akan berkuping keluar-keluar nanti adonannya. Jadi memang kalau yang tutup itu memerlukan perhitungan khusus atau perhitungan lebih rinci untuk volume adonan. Tapi kalau yang terbuka seperti ini sebenarnya tidak terlalu riskan ya, tidak terlalu
dibutuhkan perhitungan yang pasti gitu Elm Lovers. Roti yang mengkerut sebenarnya banyak banget kendalanya atau banyak banget dikarenakan karena apa biasanya itu bisa jadi adonannya terlalu banyak cairan, kemudian bisa jadi over mixing atau bisa jadi overproofing atau bisa jadi improver yang kita pakai tidak terlalu kuat ya. Jadi kalau misalkan improver yang kita pakai tidak terlalu kuat, dia tidak bisa membuat adonan itu kokoh ya. Jadi Elm Lovers hati-hati nih, banyak sekali kendala kalau kita buat roti. Salah satunya adalah kalau yang gampang keriput itu ya seperti tadi. Nah makanya kalau misalkan pengadukan harus dipastikan pengadukannya harus kalis dan elastis. Kemudian juga hati-hati garam jangan sampai tertinggal atau jangan sampai kurang ya. Biasanya Elm Lovers nih musuhan sama garam nih, karena mungkin ragi dipakai dan takut raginya bermasalah dengan garam, garamnya akhirnya dikurangi. Padahal fungsinya garam selain pemberi rasa ya, dia juga mengontrol kerja ragi dan juga akan memperkuat atau memperkokoh struktur gluten. Jadi garam itu sedemikian pentingnya juga loh Elm Lovers, jangan dikurang-kurangi ya sampai kurang drastis. Jadi hati-hati, kadang-kadang luput nih, garam dikurangin aja, garam cuma pakai dikit aja lah biar kembangnya cepet, taunya roti kita gampang kolaps. Seperti itu. Setelah proses resting, kita masuk ke dalam proses potong dan timbang. Potong dan timbang kita rounding juga ya, kita rounding juga supaya nanti bentuknya hasilnya gampang semuanya dibentuk dan sama semua. Jadi kita rounding, kemudian kita pipihkan adonan dan kita gulung ya. Karena bentukannya biasanya kan seperti ini nih, Elm Lovers, seperti gulungan ya. Jadi kita akan gulung. Nah, kalau sudah seperti ini gulungannya, baru kita taruh ke dalam loyang ya. Dengan bagian bawah, tepinya ini jadi bagian bawah ya, seperti ini. Elm Lovers, ini sudah siap kita untuk masukkan ke dalam prover ya. Kita siap untuk kita fermentasikan. Nah, kita fermentasikan sampai adonan itu mengembang sempurna atau 2-3 kali dari adonan awal. Nih Elm Lovers bisa lihat ya, dari adonan yang segini nih kita masukin untuk awal, dia bisa mengembang seperti ini. Ya, kan seperti 2-3 kali dari ukuran awal ya. Dan juga kalau misalkan kita tap ya, dia itu adonannya sudah lembut tapi tidak langsung ngepes. Kalau langsung ngepes itu berarti adonannya overproofing ya, hati-hati. Nah Elm Lovers, yang ini kan kita akan proses fermentasikan ya. Sudah dia mengembang seperti ini, Elm Lovers boleh wash atau boleh poles menggunakan susu evaporasi, ataupun kalau tidak ada evaporasi boleh kuning telur 1 dicampur dengan susu cair sekitar 50 gram, diaduk sampai rata seperti ini, kemudian dipoles seperti ini supaya adonannya itu nanti mengkilap. Atau kalau misalkan tidak mau diberikan polesan pun nggak apa-apa, karena nanti atasnya itu akan kita berikan gorero ya. Jadi kita akan tambahkan gorero di bagian atas supaya nanti ada crunchy-crunchy-nya. Itu pun nggak apa-apa ya. Mau dipoles, kalau mau polosan dipoles supaya nanti permukaannya terlihat mengkilap. Tapi kalau tidak dipoles pun nggak apa-apa ya. Yang ini adalah kita contohkan yang dipoles ya. Nah ini boleh ditaburkan gorero seperti ini ya Elm Lovers ya, ataupun nanti setelah matang pun boleh. Jadi gorero ini salah satu kram yang kita punya, ini backstable ya, bisa dibakar sekalian. Nah oke, kalau sudah seperti ini kita langsung bakar di suhu 180 derajat Celcius. Untuk api atasnya ya, api atasnya itu boleh dikecilkan sekitar 150 sampai 160 derajat Celcius, tapi api bawahnya kita pakai di 180 derajat Celcius. Supaya ini kan kita adonannya tinggi ya. Jadi api atasnya jangan terlalu tinggi, tapi api bawahnya harus tinggi.
Oke, kita masukkan dulu ya ke ovennya. Jadi kalau roti sisir itu kan isi di dalamnya kemudian dipotek satu-satu ya Elmo Lovers ya. Tapi kalau roti gembong ini berbeda. Setelah rotinya sudah besar seperti ini, kita akan belah bagian tengahnya ya Elmo Lovers ya. Kita belah seperti ini. Iya, nggak sampai putus ya. Jadi kayak roti tawar Bandung, tapi beda resep ya. Kalau roti tawar Bandung nih lebih rasanya lebih light, lebih sederhana. Rasanya nggak cuma manis semu-semu aja. Tapi kalau yang ini rasanya lebih rich. Ditambah lagi dengan isian yang nanti akan sangat berlimpah ya Elmo Lovers. Jadi begitu dimakan tuh, wih, mantap ya. Nah, ini kita bisa lihat nih Elmo Lovers. Ini seratnya ya, seratnya lembut banget ya. Seperti ini. Nanti sudah seperti ini kita akan isi. Nah, isinya dengan apa? Isinya kita punya banyak macam-macam isi ya. Kita ada spread ya, kemudian juga ada Chocomaltine yang kita punya. Itu bisa jadi varian untuk isinya. Jadi kita pakai kalau misalkan Elmo Lovers belum pernah nih nyobain yang spread atau nyobainnya baru yang deep glaze ya. Nah, yang spread ini itu tuh ada crunchy-crunchy-nya gitu, ada rice crispy di dalamnya, jadi memberikan tekstur ya. Jadi makan rotinya tuh nggak bosenin gitu loh Elmo Lovers. Jadi ada kriuk-kriuknya aja. Jadi kita isi biasanya isinya sebanyak ini ya Elmo Lovers ya. Setelah diisi seperti ini ya, lumer seperti ini, kita boleh tambahkan isian lain. Nah, di sini udah saya siapkan almond, misalkan mau cheese crunchy almond. Nah, itu bisa. Premium ya. Ya dong, udah pakai Avena, udah pakai produk-produk Elmer, masa rotinya nggak premium Bunda? Oh, ya silahkan kalian. Nah, Gunakan produk-produk yang tadi kita sebutkan untuk kebutuhan bisnis kalian. nah, ini ya, menul ya. Oke, misalkan kita punya yang coklat nih. Yang coklat mau diisi apa? Diisi Chocomaltine. Mantep ya. Nah, misalkan kita isi dengan Chocomaltine ya. Boleh. Kalau tepung yang ukurannya 30 gram dan coklat bubuk 30 gram, apa air juga perlu ditambahin, chef katanya? Kalau coklat bubuk ditambahkan 30 gram ya, itu harus ditambahkan air ya, karena coklat bubuknya ini pasti akan menyerap air. Tapi kalau misalkan coklat bubuknya tidak ditambahkan, itu pakai resep yang awal aja ya. Nah, di mana Nich? Nah, kita bisa lihat untuk hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ya untuk permukaannya tanpa keriput dan juga rotinya menul-menul, montok-montok dan besar-besar. Tentunya dengan serat yang halus karena kita memakai berbagai macam produk-produk yang kita tambahkan di dalamnya. Dan jangan lupa untuk di-rebake, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya. Bye!